Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Sebanyak 28.138 ASN Kota Palembang akan dilakukan tes urin. Sumsel United merampungkan kontrak 24 pemain termasuk 3 pemain asing asal Brazil untuk persiapan mengarungi musim kompetisi musim ini. Itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan siang hari ini Jumat 1 Agustus 2025 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Esi Armisi, inilah Warta Berita selengkapnya. Sebanyak 28.138 ASN Kota Palembang akan dilakukan tes urin. Pemerintah Kota Palembang berencana menggelar tes urin bagi 28.138 aparatur sipil negara di lingkungan kerjanya. Program tersebut akan dilaksanakan secara bertahap sebagai langkah pencegahan dan pengawasan terhadap penyalahgunaan narkoba di kalangan ASN. Sekretaris Daerah Kota Palembang, Aprizal Hasim, mengatakan tes urin akan dimulai dari jajaran pimpinan dan dilanjutkan ke seluruh ASN. Program ini bukan hanya untuk mendeteksi, tapi juga membentuk lingkungan kerja yang bersih dan sehat. Pada para ASN sekali lagi, ya bekerja secara sungguh-sungguh, secara ikhlas, dan jangan terlibat hal-hal yang di batas kewajaran atau hal-hal yang berimplikasi dengan hukum. Itu kami tidak akan mentolerir itu semua, dan kita lihat karena memang ada tahapan ya, adalah hukuman ringan, sedang dan berat bagi seluruh ASN. Sekdam menegaskan jika ditemukan pelanggaran, ASN yang bersangkutan akan dikenakan sanksi tegas sesuai peraturan yang berlaku. Aprizal juga berharap pelaksanaan program ini dapat menjadi contoh positif bagi masyarakat bahwa ASN harus menjadi garda terdepan dalam menjauhi narkoba. Lamsihar Silitonga melaporkan. Pendengar, pejabat otoritas veteriner menyebutkan telur dari Banyu Asin ditargetkan dapat memenuhi standar ekspor dengan sertifikasi Good Farming Practice yang diharapkan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar internasional. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan Dr. Zaprizal sebagai petugas otoritas veteriner atau POP melalui surat keputusan Gubernur nomor 495-KPTS-DKPP-2025 tanggal 17 Juli 2025. POP merupakan pejabat teknik tertinggi yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di tingkat provinsi. Lembaga ini memiliki peran strategis dalam mengembangkan keputusan terkait standar kesehatan hewan serta keamanan pangan asal hewan. Penunjukan ini mencerminkan komitmen Gubernur Sumatera Selatan terhadap perlindungan kesehatan masyarakat, kesejahteraan hewan, dan jaminan mutu produk asal hewan. Hal ini sangat relevan mengingat masih maraknya kasus penyakit menular dari hewan ke manusia. WHO mencatat bahwa lebih dari 70% penyakit menular baru yang menginfeksi manusia berasal dari hewan, sehingga pengawasan kesehatan hewan menjadi sangat krusial. Dr. Zaprizal mengatakan bahwa amanah ini akan dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan segera melakukan koordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan serta tim kesehatan hewan di tingkat provinsi. Upaya ini bertujuan memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan mutu produksi pangan asal hewan. POP ini berperan untuk menjaga kesehatan hewan, mencegah penyebaran penyakit, dan memastikan bahwa produk-produk hewan yang berasal dari hewan ini aman, sehat, utuh, dan halal. Nah, POP ini sekarang mempunyai kewenangan di dalam hal koordinasi berbagai pihak untuk menyelenggarakan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, termasuk menyusun terkait dengan kebijakan terkait dengan peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Nah,
Ditambahkan Zaprizal, salah satu program prioritas yang akan dijalankan dalam waktu dekat adalah mengakselerasi standar produk telur ayam dari wilayah air batu Banyu Asin. Telur dari wilayah ini ditargetkan memenuhi standar ekspor dengan bersertifikat berlapis Good Farming Fortified. Standarisasi ini diharapkan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar internasional. Banyu Asin sebagai mitra produksi telur ayam di Sumatera Selatan memiliki lebih dari 6 juta ekor ayam petelur yang menghasilkan lebih dari 300 ton telur. Mengingat tingginya konsumsi telur sebagai sumber protein hewani, keamanan dan mutu produk menjadi prioritas utama. Pemerintah berkomitmen menjamin produk telur yang aman dikonsumsi, bebas penyakit dan terbebas dari kontaminasi berbahaya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Beralih ke berita selanjutnya, Polres Prabu Muli menangkap pengedar narkoba jenis sabu asal Kabupaten Pali yang menjadikan kontrakannya untuk bertransaksi. Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polres Prabu Muli kembali menunjukkan keseriusannya dalam memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah hukumnya. Kali ini seorang pria yang diduga sebagai pengedar narkoba berhasil diringkus di sebuah kontrakan yang berada di Jalan Asam Payau, Kelurahan Arimbijaya, Kecamatan Prabu Muli Timur, Kota Prabu Muli. Pelaku tersebut bernama Dede Supriyadi, warga Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Pali. Pelaku ditangkap dalam operasi yang dilakukan pada Selasa 29 Juli lalu, sekitar pukul 18.05 oleh tim Ops 01 Satres Narkoba Polres Prabu Muli. Kabak Ops Polres Prabu Muli, Kompol Harmianto mengatakan bahwa penangkapan pelaku bermula dari laporan masyarakat yang merasa terganggu dengan adanya aktivitas mencurigakan di sekitar kontrakan tersebut. Pihak Polres Prabu Muli mengapresiasi partisipasi masyarakat yang aktif dalam membantu memberantas peredaran narkoba. Saat digerebek, pelaku sempat mencoba mengetahui petugas dengan membuang bungkusan sabu ke atas meja makan. Namun, aksinya gagal. Polisi justru berhasil menemukan dan mengamankan 3 paket sabu dengan berat bruto mencapai 30,8 gram. Barang haram itu dibungkus menggunakan tisu dan plastik klip bening. Tak hanya itu, 1 unit handphone Android juga turut disita sebagai barang bukti. Polres Prabu Muli dalam hal ini jajaran dari Satres Narkoba Polres Prabu Muli, Katon Riris ungkap kasus narkoba jenis sabu di mana pada hari Selasa kemarin, tanggal 29 Juli 2025, sekira jam 18.05 WIB, di dalam rumah di Jalan Asam Payah, Kelurahan Prabu. Atas perbuatannya, DS dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ia terancam hukuman penjara seumur hidup atau pidana mati. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, Dinas Pendidikan Kota Palembang melatih 110 tenaga didik di Kota Palembang terkait teknik pengajaran inklusif guna melayani semua peserta didik sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kepala Disdik Kota Palembang, Adrianus Amri, menjelaskan teknik pengajaran inklusif adalah pendekatan pengajaran yang memastikan semua siswa tanpa memandang perbedaan memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas dalam lingkungan yang mendukung dan menghargai keberagaman. Menurut Adrianus, siswa dengan berbagai kebutuhan seperti disabilitas, perbedaan budaya atau bahasa dapat belajar bersama dalam satu kelas dengan dukungan yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Ia menambahkan sudah sejak tahun 2013, SDN 30 dan SMPN 13 Palembang mulai menyelenggarakan sekolah inklusif, sehingga hal itu diharapkan dapat terus ditingkatkan. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang JRC tidak akan terpengaruh terkait dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. berita olahraga. Pendengar, Sumsel United merampungkan kontrak 24 pemain termasuk 3 pemain asing asal Brazil untuk persiapan mengarungi musim kompetisi musim ini.
Tim debutan Sumsel United terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Pegadaian Championship Liga 2 musim 2025-2026. Setelah hampir 1 bulan menjalani pemusatan latihan di Palembang, manajemen klub memastikan telah mengikat kontrak dengan 24 pemain, termasuk 3 nama asing asal Brazil. Direktur Utama PT Cahaya Sumsel Utama, Erik Juniman, menyebut proses rekrutmen berjalan ketat dan profesional dengan memperhatikan aspek teknis hingga medis. Dari jumlah tersebut, 3 pemain asing asal Brazil menjadi bagian penting dari tim musim ini. Mereka adalah Julianjo Cabral, mantan penggawa PSMS Medan, serta 2 rekrutan anyar Fernando Barbosa dan Diego Daloca. Sesuai regulasi dari PT Liga Indonesia Baru atau LIB, Sumsel United juga mengontrak 5 pemain muda kelahiran 2005. Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang klub untuk pengembangan pemain lokal usia dini. Kami dari manajemen Sumsel United telah menyelesaikan seluruh kontrak pemain kurang lebih sampai hari ini sudah 24 pemain. Mungkin kita tinggal menambah beberapa 1-2 pemain lagi dengan tambahan 5 orang pemain regulasi sesuai dengan aturan dari PSSI. Selebihnya semua komposisi pemain sudah kita lengkapi dengan sangat baik. Termasuk pemain asing, Pak ya? Termasuk pemain asing, 3 orang pemain asing dari Brazil sudah kita selesaikan kontraknya. Meskipun baru pertama kali tampil di kancah profesional, Sumsel United tidak main-main dalam membangun tim. Proses seleksi dilakukan ketat dengan evaluasi menyeluruh terhadap kemampuan teknis dan kesehatan pemain. Ia menegaskan rekrutmen dilakukan dengan standar yang sama seperti dilakukan di klub-klub mapan di Liga 1 maupun Liga 2. Rian Apridani melaporkan. Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Siang ini produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp kami di 0821 7927 9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi Armisi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. RRI terus mengudara untuk Indonesia.